Ada satu firman yang saya dibukakan Tuhan, is so beautiful. Saudara, supaya saudara punya pilihan. Right? Oke. Kita buka firman Tuhan di Matius 19. Saya berdoa Overcomer tidak masuk pertandingan mempertanyakan. Sedang ramai apakah boleh harus perpuluhan atau tidak. Saya rasa yang Tuhan kasih lebih daripada sekedar harus atau tidak harus. Nah, buat saudara yang mungkin IG-nya mengfollow IG-IG yang kotor, dalam arti like kritikal kepada banyak hamba Tuhan atau gereja lain like Pastor Mammon, please di block. Itu membuat sampah di hati saudara. You know, yang buat ikut Tuhan susah adalah kita membiarkan sampah ada di dalam hati kita. Nanggap saudara. Saya berdoa setiap saudara, misalnya saudara punya IG, jadikan itu tempat bersaksi kebaikan Tuhan. Nanggap saudara. You know, pastor bisa nggak roh jahat bisa masuk lewat IG? Yes, bisa. Apa yang kamu lihat is controlling your mind. Anda yang tadinya murni karena lihat IG like Pastor Mammon dan segala macam, Anda akan berkata, kok hamba Tuhan begitu, kok hamba Tuhan begitu. Saya berkata, leave it alone. Ujungnya nanti di surga, Tuhan gak lihat kamu lihat IG siapa, Tuhan lihat hatimu, you and you alone, di pengadilan Kristus. Saya pengen setiap kita punya mental seperti ini. Ada satu IG tentang jerapah, saya udah kirimin kemarin malam. Ada? Ada? Nanti diinin dulu, disiapin dulu. Ada, udah ready? Ya, coba. Saya mau setiap gereja Tuhan tuh seperti ini. Maksudnya jangan seperti ini gitu. Oh, kalau belum saya lanjutin firman. Alright. Matius 19 sambil di preparation ayat 16. Saudara, Anda di gereja Overcomer diajak untuk mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, bukan tahu Tuhan. Karena tahu Tuhan nggak cukup di dalam badai. Amin. Saya kemarin dengar ada Jimmy bawa firman. Tahukah saudara, orang benar hanya bisa dijatuhin lewat gosip? Do you know that? Pada waktu Yesus itu bangkit di hari ketiga, orang Yahudi itu membayar orang untuk apa? Untuk bilang Yesus nggak bangkit dan disebarin di satu kota. Sampai hari ini satu bangsa Israel nggak pernah mau kenal Mesias. Katakan, saya hidup karena firman, bukan karena gosip. Ada amin? Udah ada filmnya? Udah dapat? Kasih kode? Oh, oke. Atau saya kirim baru? Saya udah dulu Pak, saya udah kirimin ke WB atau Jose di IG atau di Facebook, di Messenger. Ya, ada apa? Ada ya? Hah? Domba ya? Oh, ada satu lagi jerapah. Ada? Ada? Nah, di Rio. Oke. Matius 19 ayat 16 sampai 20. Are you there? Berapa banyak, how many people di sini merasakan hadirat Tuhan? Katakan kiri kananmu, life is short. Orang Kristen paling gak suka dengan kata-kata hidup itu singkat. When you set your things above, kamu gak akan buang waktu buat dosa. Do you know that? Pada waktu kamu pikirannya udah di dalam kekekalan, walaupun tubuhnya masih kerja, macet tiap hari, kamu akan bisa memilah yang mana yang penting buat kekekalan, yang mana yang gak dibawa mati, yang mana yang sia-sia, yang mana yang harus ditinggalkan. Nah, kalau Anda hidup dalam kekristenan, pursuing Anda cuma tak cari kekayaan, jiwa dan tali jiwa, bagaimana bisa healing lebih lagi, Anda nggak akan pernah bisa hidup benar di hadapan Tuhan.
Coba saya mau katakan, misalnya saudara dikasih dokter hidup 3 bulan lagi, mungkin nggak kamu main pelacur? Yang pria, come on. Mungkin nggak kamu nipu orang? Mungkin nggak kamu main saham gila-gilaan? Mungkin nggak kamu cari duit kayak orang gila? Mungkin yang anak muda, mungkin nggak kamu nonton pornografi misalnya? Why? Karena kamu tahu hidupmu tinggal 3 bulan? Makanya saya berkata gereja itu mahal. Nanggap, gereja menyiapkan saudara untuk masuk dalam kekekalan. Mungkin Anda berkata, Pastor kalau ngomong nyamperin, memang benar, that's the fact, saya akan mati loh. Anda akan pulang ke surga. Dapat? Oke, Freddy, oke. Saya pengen setiap gereja, setiap saudara, gereja itu saya dan saudara. Karena di dalam perjalanan iman, pasti kita akan ngalamin gagal. Hari ini engkau yang menghakimi orang, minggu depan kamu gagal sama orang itu. Katakan, setiap saya menghakimi, setannya pindah ke saya. Setiap saya gosipin orang, setannya pindah ke hidup saya. Coba ada satu video bagus sekali. Saya berdoa anak overcomer nggak seperti ini ya. Mungkin anak overcomer ada yang jatuh dalam dosa, atau ada teman kepleset, atau ngalamin imannya hancur, atau misalnya udah nggak aktif melayani. But it doesn't mean kamu meninggalkan mereka. Coba kasih jerapah itu nama teman saudara atau siapapun. Katakan jatuh itu lelah. Dia kena lumpur hisap. Dan teman-temannya bodoh amat. Oke, stop. Tahu indahnya gereja itu apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Saya tidak ngomong sering ngutang ya. Jangan gunain ayat dan khotbah saya untuk ngutang. Enggak. Tapi saya pengen itu menjadi culture overcomer. Because apa yang Tuhan lakukan, He pick up all my pieces and put me back together. Because you are my defender of my life. Jadi kalau hari ini nanti pulang Anda dengar di hatimu Tuhan ngomong, coba berkati seseorang, mungkin yang seperti jerapah tadi. Just go. Ini yang membuat setan putus asa tuh ini. Pada waktu gereja punya pedang belas kasihan. Tahukah saudara, kita tinggal tunggu giliran salah. Do you know that? Yang gak pernah salah cuma orang Farisi. Murid Yesus saja pernah berkhianat. Jadi kalau Anda, Pastor saya gak pernah salah ya, berarti Anda Farisi. Dan orang Farisi gak bisa masuk kerajaan surga. Ada amin. Tuhan pilih overcomer untuk saudara ngapain? Saling menopang. Pengennya saya sebagai gembala, pengennya jemaat yang seperti apa saudara? Yang kalau turun dari Mercy SLK gitu, atau Mercy J63 gitu. You know Mercy J63 harganya 567M, atau mobil Defender hijau muda limited edition, dan berkata keluar di parkiran berkata, Shalom, Tuhan itu baik. Saya bersyukur jemaat overcomer, walaupun belum kaya, tapi belum tanda kutip tidak kaya tapi tidak menyerah.
Saya juga bersyukur orang-orang yang kaya di Overcomer, mereka memilih untuk murah hati dan hidup sederhana. Beberapa orang sanggup sih beli kayak Pak Heri sanggup gak beli mobil 16 pintu? Itu bis berarti ya. Sanggup dia, tapi gak dibeli gitu. Saya ngomong gini, kalau kita gak bangun gereja, kita udah bisa beli banyak hal. Saya udah bisa healing di Kanada di dekat Rocky Mountain tiap hari. Tahukah saudara, penderitaan itu adalah memilih bukan karena kejadian? Ada banyak orang diberkati di Overcomer memilih untuk sama-sama menopang satu dengan yang lain. Itu indahnya gereja itu. Makanya setan tuh selalu pengen buat saudara apa? Kecewa sama gereja. Saya selalu berkata gereja itu gak ada orang sempurna. Tapi kalau setiap orang saling menopang kayak tadi saudara, maka yang gak sempurna ditanggung sama yang lebih kuat. Is that beautiful? Pastor, kenapa kamu berkata seperti itu? Karena pada waktu saya masih melarat sekali, saya juga ditampung dan saya juga ditolong. Tahukah saudara, orang yang tidak murah hati karena saudara tidak pernah mengalami kemurahan Tuhan. Orang yang mengalami kemurahan Tuhan who does receive mercy will give mercy. Jadi lihat, orang-orang yang gak pelit biasanya ngalamin banyak kebaikan Tuhan. Mau gak Anda praktek? Pastor, saya gak punya uang banyak, gak apa-apa, minimal tuh senyum dulu deh. Ada satu ayat dan kita akan perjamuan kudus di Matius 19 ayat 16. Anda harus tahu apa sih, seperti apa ikut Tuhan itu? Ada dua level ikut Tuhan. Apa yang bisa membuat orang dari terbelakang menjadi terdahulu menjadi terbelakang? Saya diajarin Tuhan itu bagus sekali. Waktu kemarin persiapan di Bandung, Tuhan ajarin saya. Tuhan itu unik bersama saya. Kalau saya lagi not in good condition dalam kesehatan atau apapun, biasa dia ngomong sambil saya lagi rebahan. Tapi kalau saya lagi in very good health, top condition, lagi moodnya bagus misalnya gitu ya, dia membiarkan saya seminggu mencari firman. Tapi kalau saya lagi rest yang kayak tadi, pick up all my pieces, dia jelasin lagi duduk, jelasin aja, tinggal nyatet. Saya nyiapin khotbah 10 menit, 10 minutes. Mungkin orang berkata, sombong amat. Kan when I am weak, you make me strong. Tapi masalahnya kita nggak suka weak. Kita sukanya strong. Gitu. Matius 19 ayat 16 sampai 20. Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kubuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah." Katakan, ada satu level namanya hidup baik. Lakukanlah perintah Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta atau bergosip. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang itu kepadanya, semua itu kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wow. Are you ready? Nah, kalau Anda mau jadi orang Kristen yang tanda kutip cuman baik, lakuin aja semua ini. Itu pun kalau sanggup. Right? Tapi orang ini ngomong begini, semua udah kuturuti. Nah, kata Tuhan Yesus, bisa sempurna nggak, Pastor? Nggak bisa. Anda mau tahu apa yang membuat Anda menjadi sempurna, tanda kutip, menjadi milik pribadinya Tuhan? Ayat 21. Jika engkau hendak sempurna, jual semua milikmu.
Berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, dan kemudian datanglah kepada aku. Ketika orang mendengar itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi kalau Anda misalnya dikatakan Tuhan, misalnya kan banyak anak Tuhan tuh sering kali gini. Saya selalu berkata, kalau Anda lagi miskin, jangan sensitif soal uang. Biasa kalau orang lagi miskin, hamba Tuhannya lagi hari itu pas bertemu agendanya ngomong soal perpuluhan atau uang, biasanya pindah gereja. Gila ya, itu gereja pendetanya mata duitan ya, uang lulu. Atau misalnya yang lain, ada yang soal perkataan, ada yang soal mengasihi dikatakan di sini. Tergantung hari itu, Anda lagi apanya di sini gitu. Tapi dan Tuhan ngomong begini, sebab ia banyak hartanya. Nah, ayat 23 nih, tiba-tiba ayat 23 berkata, Yesus berkata kepada, nah gunanya orang kaya itu datang ke Yesus tuh buat apa sih? Pernah bertanya nggak? Kenapa harus ditaruh di Alkitab? Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya masuk kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Tapi juga jangan Anda berkata, untung gua nggak kaya. Belum. Nanti kalau kaya kamu yang susah loh masuk surga loh. Siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia yang memang nggak mungkin, tapi bagi Allah semua mungkin kok. Berarti orang kaya bisa masuk kerajaan surga? Bisa dong. Bisa. Nah, ayat 26, ayat 27 sebenarnya adalah sambung. Jadi enggak, itu satu tempat peristiwa, satu conversation. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang kami peroleh? Kata Yesus kepadanya, aku berkata, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali anak manusia bersemayam di tahta kemuliaan, kamu nah. Jadi orang kaya itu cuman ke gereja. Tapi sudah mengikut Tuhan? Belum. Kamu yang mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi surga ada tingkatan nggak? Ada. Dan setiap orang yang, nah ayat 29, ini orang kaya itu ditulis di Alkitab dan datang, saya rasa ini udah skenario-nya Tuhan. Karena ayat 27 nggak muncul kalau si orang kaya nggak datang. Setuju nggak saudara? Setuju nggak? Ada nggak kejadian yang menunjukkan siapa kita? Kalau nggak ada kejadian itu, nggak keluar belangnya kita. Setuju ya? Ternyata peristiwa itu plot twistnya murid-muridnya. Kan lagi rame nih plot twist, saya juga nggak ngerti artinya. Apa sih artinya? Oh, tidak, unpredictable result. Yeah. Ternyata Yesus sedang ngomong kemana? Ke murid-muridnya. Kamu yang mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Ayat 29. Nah, setiap orang yang orang Kristen nggak mau ayat ini. Karena ini ayat yang merugikan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali. Pastor, dosa nggak punya seperti orang kaya itu? Nggak dosa, tapi memang nggak bisa sempurna. Tapi Alkitab katakan ada tawaran kedua nih. Kalau kamu mau mengikut aku, kemanapun aku ada, seperti gereja overcomer, kayak tadi wherever you go, wherever you lead, saya tuh rada takut kalau saya khotbah sering diaminin.
Mendingan kayak Jesse cuman senyum-senyum aja gitu. Banyak gereja tidak mengajarkan ayat 29. Karena biasa yang bertahan cuman 11 orang. Kenapa Overcomer dipilih Tuhan menjadi gereja yang berbeda? Karena Anda di ayat 21, di ayat 16 sampai ayat 18, ayat 19 rada gagal semuanya. Makanya Tuhan berkata, mau nggak kamu ikut aku? Nah sekarang saya tanya saudara, kalau kita pakai hitung-hitungan matematika akhir zaman, biasanya apa? Tuhan, keluarga, pekerjaan, healing, pelayanan. Salah nggak? Ini jangan jadi viral nih. Saya bilang nggak salah. Kalau kamu berhenti di titik orang kaya itu. Tapi untuk membangun Overcomer, untuk tanda kutip menjadi murid Tuhan, Anda harus melangkah ke ayat 29 tadi. Orang yang karena namaku, karena apa? Bukan karena dosa ya. Karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau perempuan. Makanya saya tahu banyak pengorbanan ibu bapak di gereja ini, betul ya. Kalau zaman dulu pas masih jadi orang muda yang kaya itu, lu harus pulang ya, harus pulang ya. Tapi ada banyak orang tua yang karena iman dan percayanya, anak-anaknya dipakai Tuhan. Yang harusnya mungkin minggu bergandengan tangan di Central Park, Anda minggu papa mamanya jadi konektor, anaknya jadi konektor. It might be happen. Kata orang, kalau dekat itu bau, kalau jauh itu jadi harum. Kadang-kadang Injil karena Yesus kita jadi keluarganya jadi harum. Yang Anda butuhkan quantity time atau quality time? Quantity? Salah nggak? Salah juga. Tapi quality time I think one of the best method. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau ikut Tuhan, saya nggak ngelewatin ayat 29. Susah. Jadi di Overcomer, jadi orang kaya nggak salah yang tadi. Tapi kalau Anda mau berkata Tuhan, aku mau mengikut Engkau, maka Anda akan memasuki ayat 29. Tapi saya pernah dengar ada orang tua yang bijaksana. Saya pernah kasih ngomong di retret kemarin, Anda orang-orang yang sudah menua di atas 40 ke atas, 50 ke atas, targetnya bukan kaya raya kalau saya bilang. Targetnya adalah menua dengan bijaksana. Setuju nggak? Menua dengan bijaksana. Karena tanpa roh yang bijaksana, nggak ada orang mau dekat sama Anda. Banyak orang berkata gini, Pastor kenapa sih orang pengen dekat Pastor? Saya mau berkata, trust dan kasih itu nggak bisa dibeli. Setuju nggak? Misalnya kayak Yvonne mengasihi saya sebagai gembala, saya bisa beli berapa? Untuk Fon, sayang kasihi saya ya sebagai gembala. Banyak orang di luar banyak nggak ngerti berkata, wih mereka tuh kayak nyembah Pastor Barry. Saya berkata, gue emang siapa disembah-sembah? Tahu nggak saudara kenapa banyak orang yang lama tuh mengasihi saya?
Simple, karena kita punya jernih. Loh, orang bisa cinta gara-gara apa? Duduk sebangku atau duduk lain benua? Sebangku. Bener gak? Susah bareng, keluar cinta gak? Pasti keluar. Lo Anda yang suami istri, susah senang bareng jadi buat cinta gak? Iya. Jadi cinta bisa dibeli? Gak bisa. Mungkin orang berkata, ih gila cowoknya ganteng, ceweknya ampun. Kenapa? Ya karena duduk bareng terus. Atau misalnya prianya enggak banget, wanitanya cantik sekali, pasti kaya nih. Ya bisa jadi. Tapi mostly karena apa? Jernih. Overcomer di masa depan, Anda overcomer ini dari dulu ya saudara, ngalamin begitu banyak serangan saudara. Kalau saya bilang gini, setan tuh punya satu moto, apapun kecuali di overcomer. Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya saudara? Tanya yang homecoming, mau masuk overcomer susah banget. Adalah serangan dari keluarga, teman, kerjaan, waduh lampu mati lah, atau traffic light lah, banjir lah, badai lah. Sama gak kayak Ayub? Mau kenal Tuhan susah banget hidupnya. Kalau Anda berkata ikut Tuhan harus keluarganya ideal, Ayub gimana? Berarti Tuhan jahat dong. Anda bisa bayangin kalau jadi istrinya Petrus gimana? Ayo dong kita healing. Oh Yesus lagi di Getsemani, nggak bisa healing. Mau nggak mau apa mau nggak mau ya udah, karena Yesus ngomong ini. Anda mau nggak punya suami yang matinya tanda kutip kayak murid Yesus semua, nggak normal? Ada yang digoreng, dipecah jadi dua, digantung kebalik, ada yang direbus kayak Thomas, ada yang dikulitin satu badan kayak Yakobus kalau nggak salah. Anda mau menikah kayak orang kayak gitu? Makanya saya berkata gini, ikut Tuhan. Pastor gimana kalau ikut Tuhan, keluarga saya belum bertobat misalnya. Apakah saya tunggu keluarga bertobat? Saya berkata, saya punya prinsip satu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau saya lebih pilih berobat jalan. Kalau dulu saya nungguin mama saya bertobat, baru 2 tahun lalu saya baru pelayanan. Berarti saya bangun overcomer umur 42. Lihat saudara nanti umur 65, 2 tahun lagi pulang ke surga. Maksud Tuhan di sini adalah gini, jangan sampai rumah atau kenyamanan atau saudaramu laki-laki, perempuan, bapak, ibumu, anak atau ladangmu atau kerjaanmu menghambat engkau mengikut Yesus. Poinnya di situ. Jadi ini adalah kejadian plot twist sebenarnya. Untuk menunjukkan di pikiran Petrus ini ada yang salah. Kalau kamu mau ikut aku, kamu gak bisa berpikiran seperti anak muda itu. Yang di belakang ngerti kok ada mengerut semua itu. Ngerti? Jadi ketika kamu berkata aku mau ikut Yesus, tapi demandingnya, ekspektasinya gak boleh seperti anak muda yang pertama. Tapi buat apa? Siap-siap ini ayat 29. Nah saat saya melayani berobat jalan menunggu mama saya bertobat, Tuhan malah pulihkan. Tiba-tiba mama saya dibaptis di gereja lain. Nggak harus di overcomer loh. Cara Tuhan tuh tidak terselami saudara. Saya tahu buat beberapa orang di overcomer, waduh. Kemarin ada teman saya berkata, waduh dia tuh gembala udah lama saudara melayani Tuhan dan luar biasa. Beliau tuh berkata, di overcomer 1 lagu bisa setengah jam. Dari angkat tangan jadi duduk katanya. Gak salah, memang capek. Makanya di overcomer kalau nggak punya kasih mula-mula, minggu depan nggak datang lagi pasti. Gereja apaan tuh? 1 lagu setengah jam diulang lagi, we dance segala macam, diulang lagi. Dulu saya pernah ngalamin di Gajah Mada, saudara. Orang pindah gereja karena pendetanya terlalu muda katanya.
Saya bisa terima itu. I can accept that. Tapi nggak lama nader lagi. Saya baru ngerti bahwa memang namanya orang selalu punya alasan. Tapi hari ini saya membuktikan, ada tuh orang tua yang umur 75, 70 bisa nyembah 2 jam. Saya membuktikan loh. Ada livingnya, ada yang hidupnya di depan saya hari ini. Kenapa orang nggak bisa? Karena kalau buat kamu Yesus nggak penting, memang nggak bisa. Makanya anak muda itu berkata, kecewa dia. Anak itu tidak pulang dengan biasa loh. Di Alkitab katakan dia kecewa. He's offended dengan perkataan Tuhan. Tuhan mau kalau engkau mau mengalami Tuhan secara pribadi, ikut Tuhan Yesus secara pribadi menjadi murid, pikirannya nggak boleh seperti anakmu muda itu. Kenapa pastor akan berlaku matematika surga yang disebut ayat 30? Tetapi ada orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan terakhir akan menjadi Cara pikir kayak anak muda itu membuat banyak anak-anak Tuhan yang sebenarnya dipanggil Tuhan lebih luar, lebih dalam dengan Tuhan, berakhir di situ. Jadi ini peristiwa plot twist gak saudara? Ini peristiwa plot twist sekali sekarang. Banyak anak yang melayani pikirannya kayak anak muda. Gue ikut Tuhan dapat apa? Makanya dibuatlah simulasi surga untuk memperlihatkan siapa Petrus dan murid-muridnya. Nangkep. Tutup semua Alkitabmu. Kita mau perjamuan kudus pagi hari ini. Jadi anak muda salah nggak? Nggak salah. Anda tinggal pilih. Tapi juga ada yang kedua. Siapa yang rindu one day menjadi 3 DNA di Overcomer? Saudara percayakah saudara? Kenapa anak muda ini buat saya pribadi bukan cuma meninggalkan Yesus hari itu? Ada yang bahaya dari anak muda ini. Dia meninggalkan Yesus dengan satu sikap offended. Saudara, roh perusak jiwa selalu menyiksa orang yang gampang tersinggung. Makanya pulang kebasin semua. Siapapun yang membuat Anda tersinggung dan sakit hati, kalau Anda mau hidup diberkati, saya tahu, saya selalu berkata gini, lagunya bagus, na 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 of my soul, ya. Banyak orang berhenti melayani Tuhan cuma gara-gara apa? Offended. Tapi saya mau berkata, seringkali kebenaran itu setengah yang kamu percaya dan kamu lihat. Ingat yang dulu Pangeran William? Pangeran William ya? Ya? Reporter lihatnya begini, tapi ternyata lagi begini. Ada fotonya? Ini jangan dipotong ya, bilang nanti dikatakan jadi tengah lagi. Ya kan? Iblis itu selalu tahu caranya dan memberi makan yang cara lihat kamu yang salah. Saya yakin anak muda ini pulang dengan kecewa. Biasanya orang yang kecewa pasti nyebarin kekecewaan. Setuju nggak? Ibu-ibu di sini kalau lagi kesel sama anak, ada yang nggak ngomong ke tetangga sama teman-teman sewarisan WhatsApp, doain ya, tapi doainnya ke 1000 ibu-ibu, 1000 ibu-ibu kali 1000 ibu-ibu jadi satu bangsa. Saya tahu mungkin berkata, pastor saya nggak mungkin offended. Oh no. Offended itu punya level. Dulu teman
salah satu keluarga saya maki-maki pendeta cuman gara-gara apa? Pendeta itu ngomong hari itu, kok kasih Tuhan gopek kayak tukang parkir, kurang marah-marah deh. Kita selalu melihat setengah kebenaran. Kita nggak ngelihat poinnya. Nangkep. Makanya saya berkata orang yang gampang mudah kecewa, susah hidup bijaksana. Orang kalau nggak bisa hidup bijaksana dengan Tuhan dan firman, yang rugi Anda sendiri. Setuju nggak? Jadi ada banyak orang nggak bisa matinya senyum tuh karena nggak hidup bijaksana. Saya kejar satu, saya nggak kejar banyak hal sekarang. Saya cuma pengen menua dengan bijaksana. Serangan buat overcomer itu banyak banget. Orang yang lagi kerja sama orang yang nggak kerja lebih banyak ngomong mana? Ayo. Coba saya mau ngomong ide belakang sampai belakang. Ayo. Pernah nggak lihat ada orang lagi pindahan rumah, ada yang sibuk mulutnya, ada yang sibuk tangannya. Oh iya ini bergeser. Wah sampai keringetan juga saya kena panas gitu ya. Tapi orang lain yang angkat. Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau sampai kamu bisa menghakimi orang, berarti kamu nggak kerja. Biasa ibu-ibu kalau lagi kerja, anaknya gereja udah jangan ngomong lagi kerja, karena lagi kerja. Lagi sibuk-sibuknya, lagi masak, digerecokin, pasti nggak mau. Tapi kalau lagi nongkrong, nah, dari selatan ke selatan lagi, bukan utara selatan ngiter lagi sampai selatan. Apa aja diomong. Makanya saya adalah orang yang gini. Saya nggak gitu suka ngopi atau coffee shop, coffee time tanpa sebuah tujuan. Setengah jam udah bingung mau ngomong apa. Karena setengah jam ke atas biasanya ngomongin orang. Setuju ya? Saya dengar ada ada anak Tuhan ngomong, saya dengar overcomer tuh nyembahnya lama ya. Tapi saya berkata, emang salah nggak sih kalau nyembah lama? Saya lagi sampai hari ini lagi cari, lagi try to digest. Nyembah lama itu salah nggak ya? Karena setahu saya cari parkir di CP aja bisa 1 jam. Ini bener loh, kejadian. Mungkin nih ya saudara ya, karena di overcomer parkirannya lebih gampang, makanya nyembahnya dilamain sama Tuhan. Mungkin. Tapi saya bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak hari ini yang mungkin sudah secara kekuatan udah nggak banyak, kamu habiskan energimu buat nyembah. Jadi pas pulang mau ngomel udah capek. Mau marahin suami, mau gosip udah capek. Udah capek nyembah dari 2 jam nih. Tidur gitu. Kemarin retret ada suami istri yang nggak muda lagi pergi retret naik motor 8 jam loh. Waduh, saya cuma berkata haleluya. Memang di atas langit ada langit, saya bilang. Kita sering kali berpikir gue paling berkorban. Aduh, enggak saudara. Makanya kalau Anda sering kali thank you sama gembalamu, saya suka malu. Karena saya nggak ngelakuin apa-apa. Tahun ini Anda worshiper tiap hari datangnya pagi, mereka kayak capek segala macam. Dan kemarin Bu Desi itu ya, dalam setahun 3 anggota keluarganya meninggal saudara, dalam setahun.
Saya pas dengar, saya berkata, Tuhan berikan hamba-Mu ini kekuatan. Makanya tadi Bu Desi masih bisa loncat, masih bisa nyembah. Saya berkata, ini pasti udah meninggalkan segalanya buat Yesus ini. Nggak mudah loh saudara. Saya bersyukur nanti Anda pulang, jangan pulang dengan offended. Berarti kalau Anda yang suka offended, hidupmu masih setengah kebenaran. Melihat semua dengan cara pikir setengah. Nah, itu akan menyiksa hatimu dan mengundang roh jahat. Saya mau kasih tahu di Overcomer, kita tuh dibukain tentang the gates of hell. Salah satu yang suka menyiksa orang, salah satu roh jahat yang suka menyiksa orang sakit hati adalah roh perusak jiwa. Dan dia bekerja saat kamu lagi sendiri. Mungkin orang yang menyakiti kamu udah pulang ke surga 600 tahun yang lalu, tapi masih sakit. Dan bisa terjadi loh. Dan kayaknya diulang, diputer itu film. Dia dulu begini, kok dia tega, dia begitu, kok dia ini. Saya rindu Overcomer. Kesembuhanmu lebih penting daripada orang yang menyakiti kamu. Karena Bapa di surga pengen kita menjadi gereja yang hidup makin menua, makin bijaksana dalam memilih, dalam menjalani hidup sehari-hari. Mari angkat roti perjamuanmu.